اللهم صل على سيدنا محمد وأسجر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di Ba'da Subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama menggemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, yang mana nyawa, jiwa, hati, roh itu adalah dulur papat limo pancer ke uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, nama nyawa, jiwa, hati, roh itu takkan pernah ada. Jadi di paparan uripe Allah ini yang dibahas pancernya, pusat dari segala pusatnya pusat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Tema di Ba'da Subuh yang indah ini adalah Islam adalah lambang kesatuan umat. Islam adalah lambang kesatuan agama. Islam adalah lambang kesatuan semua golongan. Islam adalah lambang suatu semua aliran. Dan Islam adalah lambang pemersatu umat dan bangsa manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebentar dulu, Islam yang mana? Bukan Islaman yang selama ini telah kita peluk. Bukan Islaman yang selama ini hanya buat kebanggaan saja. Bukan itu yang dimaksud Islam pemersatu umat manusia. Bukan Islam yang dibangga-banggakan. Bukan Islam agama hanya sekedar nama agama saja. Bukan itu yang kami maksud. Yang kami maksud Islam adalah lambang pemersatu, kiasan pemersatu antar umat beragama. Karena Islam itu haknya seluruh umat manusia. Jadi Islam yang dimaksud bukan Islam harus masuk agama Islam, loh ya.
Islam itu haknya seluruh manusia. Apa sih makna Islam itu? Bila saya masih membangga-banggakan Islam hanya agama sebuah nama saja, itulah tersesatnya manusia. Karena agama yang dianut selama ini Islamnya masih Islam versinya iblis. Islam versinya hawa nafsu. Agama apapun yang Anda peluk, bila yang ada, bila yang wujud, bila yang nampak jadi Tuhan di dalam hati kita masih makhluk, masih manusianya yang berkedudukan di dalam hati kita, maka semua itu adalah agama-agama yang palsu. Agama-agama yang tambah jauh dari Tuhannya. Karena dengan agama-agama yang dipeluk, maka semakin banggalah pemeluknya. Inilah yang dimaksud agama yang palsu. Beragama tidak malah datang mendekat kepada Tuhannya, beragama malah menjauhkan hati dari Tuhannya. Memasuki agama malah amburadul imannya. Beragama malah sombong dengan agamanya, seolah-olah agama yang dipeluknya agama yang paling benar sendiri. Inilah agama kebohongan, agama kesombongan, agama yang malah menjauhkan dirinya dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam lambang pemersatu seluruh umat manusia. Apa maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah bukan Islam. Bukan agama apa saja. Akan tetapi Islam yang dimaksud Allah itu agama yang benar di sisi Allah itu ketika masing-masing diri manusianya rela, ridho, kembali lagi kepada Sang Penciptanya. Hatinya rela, ridho dituhani oleh Tuhan. Hatinya rela, ridho dihidupi oleh Tuhan. Hatinya rela, ridho diperjalankan oleh Tuhan. Hatinya rela, ridho dipergerakkan oleh Tuhan. Inilah yang dimaksud Islam itu agama untuk mempersatukan seluruh umat manusia. Dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Jadi berhak bagi Anda yang beragama Islam. Jadi berhak bagi Anda yang beragama Nasrani. Jadi berhak bagi Anda yang beragama Kristen, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Berhak bagi Anda untuk mengislamkan hati Anda meskipun Anda secara dohiriyah, secara KTP bukan agama Islam. Karena Islam yang ada selama ini hanya simbol-simbol saja, belum mengislamkan hatinya masing-masing manusia. Termasuk saya, selama ini yang nyata, yang wujud, yang ada jadi Tuhan di dalam dadaku kan masih Abdul Halimnya. Inilah tanda bukti, meskipun KTP saya beragama Islam, tapi saya selama ini pengikut Fir'aun, yang mana manusianya lebih agung di dalamnya, yang mana manusianya lebih besar di dalamnya, yang mana manusianya lebih mulia di dalamnya, yang mana manusianya lebih benar di dalamnya, yang mana yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih Abdul Halimnya. Inilah agamanya Fir'aun, Namrud, Abraha dan sebagainya. Jadi yang diceritakan Al-Quran atau Alkitab itu bukan dongeng. Bukan cerita masa lalu. Bukan sejarahnya manusia-manusia di zaman dahulu. Akan tetapi yang diceritakan
ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, firman yang ada di Bible, di Alkitab itu menunjukkan bahwa semua kisah-kisah itu sudah terjadi pada setiap diri kita selama ini. Karena kita belum Islam versinya Allah, dan karena kita masih Islam atau memeluk agama-agama hanya lambang dan sebuah nama saja, maka kita tidak memahami agama yang benar di sisi Sang Pencipta itu adalah kembali kepada Sang Pencipta. Bila sudah kembali kepada Sang Pencipta, ojo dadi pangeran di dalam diri kita. Bila manusianya masih ada, bila manusianya masih hidup, maka selamanya manusia jadi pangerane awake dewe-dewe. Tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena manusianya merasa bangga dengan dirinya. Manusianya merasa mulia dengan dirinya. Manusia merasa benar dengan dirinya, sehingga sangat mudah menyalah-nyalahkan, sehingga sangat mudah mengkafir-kafirkan, sehingga sangat mudah mensesat-sesatkan orang lain. Karena kita selama ini tidak beragama mengikuti agamanya Tuhan. Karena di dalam hati kita selama ini tidak mengesahkan Tuhan, kecuali hanya mengesahkan Abdul Halimnya saja. Karena di dalam hati kita selama ini tidak mengahadkan Tuhan, akan tetapi yang kita ahadkan di dalam hati kita hanya Abdul Halim saja. Akan tetapi selama ini kita hanya mentauhidkan Abdul Halimnya saja daripada Tuhan. Inilah yang dimaksud agama yang sesat. Simbol apapun agama kita, bila kita masih berbangga-bangga diri dengan agama apapun yang kita peluk, pasti jatuhnya kita sendiri yang tersesat. Pasti jatuhnya kita sendiri yang kafir. Pasti jatuhnya kita sendiri yang tidak selamat. Seolah-olah kita bisa menyelamatkan orang lain dengan agama kita. Dikira orang lain, dikira seluruh manusia tidak berhak kembali kepada Tuhannya. Tidak berhak masuk ke dalam inna dina indallahil Islam. Masuk ke dalam penyerahan dirinya kepada penciptanya. Inilah yang saya maksud, bahwa Islam itu hak prerogatif seluruh umat manusia. Jadi Islamkanlah dirimu. Jadi maknanya bukan Islam yang selama ini kita peluk loh ya. Islamkanlah dirimu maknanya pasrahkan dirimu, kembalikan dirimu, bahwa dirimu itu tak lebih wujud daripada Tuhan yang telah menciptakanmu. Bahwa dirimu itu tak lebih ada daripada adanya Tuhan yang menciptakanmu. Bahwa dirimu itu tak lebih hidup daripada uripe Allah. Bila dirimu itu tak lebih berkuasa daripada kuasanya Allah. Inilah Islam, haknya seluruh umat manusia. Islamnya pemersatu umat manusia. Islam yang rahmatan lil alamin. Apapun posisi Anda, apapun agama Anda, apapun golongan Anda, apapun aliran Anda, tidak peduli. Yang penting Islamkanlah seluruh hati Anda. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku datang dari Tuhan, pasti toh kembali kepada Tuhan. Itu agama Tuhan. Jadi bukan agama-agama lambang-lambang lagi. Terserah Anda agama apa secara KTP. Tapi Islamkanlah hati kita masing-masing. Pasrahkanlah, bukan bersyahadat ala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah loh ya. Itu kan hanya ucapan, itu kan hanya ungkapan mulut saja. Akan tetapi syahadatkan dirimu
kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, maknanya saksikanlah bahwa kewujudanku adalah bukti kenyataan kewujudan Tuhan, bahwa diri badanku ini hanyalah rasul-rasulnya Tuhan, hanya diutus oleh Tuhan, diutus duduk, diutus berdiri, diutus bicara, diutus mandi, diutus sholat, diutus ibadah, diutus bekerja, diutus naik motor, diutus naik mobil, diutus belanja ke pasar, diutus masak di dapur, diutus berladang di sawah. Semuanya itu datangnya dari kerenteknya uripe Allah. Inilah yang dimaksud ati Allah. Ikutlah Allah wa ati'ur rasul, dan maka dirimu akan menjadi rasul-rasul Tuhanmu. Tak sebiji darah pun bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Tak sebiji darah pun kita bisa bergerak, kita bisa ngomong, kita bisa berjalan, bisa duduk, bisa berdiri dan sebagainya tanpa izin Tuhan. Inilah yang dimaksud Islam itu haknya seluruh umat manusia yang diciptakannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin